Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kaijan Raditya. Perkenalkan, nama saya Putra Satria. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Fadilah. Perkenalkan, nama saya Herdiana Zainal Firmansyah. Masa-masa pembangunan di Indonesia dibagi menjadi 3 periode, yaitu masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Setiap masa memiliki fokus dan tantangan pembangunan yang berbeda sesuai dengan kondisi bangsa pada saat itu. Pada masa Orde Lama yang berlangsung sejak Indonesia merdeka hingga tahun 1966 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, kondisi negara masih belum stabil. Indonesia baru saja keluar dari masa penjajahan, sehingga banyak yang harus dibenahi, seperti membentuk pemerintahan, menjaga persatuan bangsa, dan mempertahankan kedaulatan negara. Pembangunan pada masa ini belum berjalan maksimal karena situasi politik sering tidak stabil dan kondisi ekonomi sangat lemah. Inflasi sangat tinggi dan kesejahteraan masyarakat masih rendah. Pemerintah lebih banyak memfokuskan perhatian pada pembentukan identitas nasional, perjuangan politik, serta usaha untuk memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Akibatnya, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat belum menjadi prioritas utama. Pada masa Orde Baru yang dimulai tahun 1966 hingga 1998, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, arah pembangunan Indonesia mulai lebih terencana dan terfokus pada pertumbuhan ekonomi serta pembangunan infrastruktur. Pemerintah berusaha menciptakan stabilitas politik agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Pada masa ini, diperkenalkan rencana pembangunan jangka menengah yang dikenal sebagai Rencana Pembangunan 5 Tahun atau REPELITA. Melalui program tersebut, pembangunan dilakukan di berbagai bidang seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sarana prasarana. Pada masa ini, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur semakin banyak seperti jalan, jembatan, sekolah, dan puskesmas. Namun di sisi lain, pemerintahan pada masa Orde Baru cenderung bersifat otoriter sehingga kebebasan berpendapat masyarakat terbatas. Selain itu, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme juga berkembang dan menimbulkan ketimpangan sosial di masyarakat. Setelah runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki masa reformasi yang berlangsung hingga sekarang. Masa ini ditandai dengan perubahan besar dalam sistem pemerintahan menuju arah yang lebih demokratis dan terbuka. Pembangunan tetap menjadi fokus utama, namun disertai dengan upaya perbaikan dalam bidang politik, hukum, dan tata kelola pemerintahan. Daerah-daerah diberikan kewenangan yang lebih besar melalui kebijakan otonomi daerah agar pembangunan tidak hanya terpusat di pemerintah pusat. Pada masa reformasi, pembangunan infrastruktur terus dilakukan. Begitu juga dengan peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemanfaatan teknologi. Masyarakat kini memiliki kebebasan yang lebih besar untuk menyampaikan pendapat dan mengawasi jalannya pemerintahan. Meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan seperti masalah korupsi, kesenjangan ekonomi antar wilayah, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan di Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pada masa Orde Lama, pembangunan masih terhambat oleh kondisi politik dan ekonomi yang belum stabil. Pada masa Orde Baru, pembangunan mulai terencana dan menghasilkan banyak kemajuan di bidang ekonomi dan infrastruktur, meskipun dibarengi dengan berbagai permasalahan dalam pemerintahan. Pada masa reformasi, pembangunan terus dilanjutkan dengan pendekatan yang lebih demokratis dan berorientasi pada pemerataan serta kesejahteraan rakyat.